Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 4 akan mempresentasikan dengan judul PKN sebagai pendidikan demokrasi. Pengertian PKN. Pendidikan kewarganegaraan adalah suatu proses yang dilakukan oleh lembaga pendidikan dengan proses di mana seseorang mempelajari orientasi, sikap, dan perilaku politik, sehingga yang bersangkutan memiliki political knowledge, awareness, attitude, political efisiensi, dan political participation, serta kemampuan mengambil keputusan politik secara rasional, sehingga tidak saja menguntungkan bagi diri sendiri tetapi juga bagi masyarakat. Pengertian pendidikan kewarganegaraan adalah suatu mata pelajaran yang merupakan satu rangkaian proses untuk mengarahkan peserta didik menjadi warga negara yang berkarakter bangsa Indonesia, cerdas, terampil, dan bertanggung jawab, sehingga dapat berperan aktif dalam masyarakat sesuai ketentuan Pancasila dan UUD 1945. Pengertian demokrasi. Secara etimologis, kata demokrasi berasal dari bahasa Yunani yaitu demos dan kratos. Demos artinya rakyat atau khalayak dan kratos artinya pemerintahan. Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia, demokrasi adalah bentuk atau sistem pemerintah yang seluruh rakyatnya turut serta memerintah dengan perataraan wakilnya yang terpilih. Demokrasi di Indonesia adalah suatu proses sejarah dan politik perkembangan demokrasi di dunia secara umum, sehingga khususnya di Indonesia mulai dari pengertian dan konsep demokrasi menurut pada tokoh dan founding fathers kemerdekaan Indonesia, terutama Soekarno, Muhammad Hatta, dan Sultan Syahrir. Selain itu juga, proses ini menggambarkan perkembangan demokrasi di Indonesia, dimulai saat kemerdekaan Indonesia, berdirinya Republik Indonesia Serikat, kemunculan fase kediktatoran Soekarno dalam Orde Lama dan Soeharto dalam Orde Baru, sehingga proses konsolidasi demokrasi pasca reformasi 1998 hingga saat ini. Jenis-jenis demokrasi. 1. Demokrasi langsung. Setiap rakyat berhak memberikan aspirasinya melalui pendapat atau suara dalam menentukan sebuah keputusan. Biasanya, setiap rakyat mewakili dirinya sendiri dalam memilih kebijakan, sehingga secara langsung keadaan politik berada di tangan rakyat. Namun, sistem demokrasi langsung jarang diterapkan di era modern. Hal ini dikarenakan kepadatan penduduk serta kurangnya minat penduduk untuk mempelajari keseluruhan permasalahan politik di negara tersebut. 2. Demokrasi perwakilan. Seluruh rakyat memberikan pendapatnya melalui pemilihan umum dalam memilih wakil rakyat. Setelah terpilih, wakil rakyat tersebut mengutarakan aspirasinya dalam mengatasi permasalahan negara. Prinsip-prinsip demokrasi. Prinsip demokrasi dan prasyarat dari berdirinya negara demokrasi telah terakomodasi dalam Konstitusi Negara Kesatuan Republik Indonesia. Prinsip-prinsip demokrasi dapat ditinjau dari pendapat Al-Madudi yang kemudian dikenal dengan Soko Guru Demokrasi. Menurutnya, prinsip-prinsip demokrasi adalah A. Kedaulatan rakyat, B. Pemerintahan berdasarkan persetujuan dari yang diperintah, C. Kekuasaan mayoritas, D. Hak-hak minoritas, E. Jaminan hak asasi manusia, F. Pemilihan yang bebas, adil, dan jujur, G. Persamaan di depan hukum, H. Proses hukum yang wajar, I. Pembatasan pemerintah secara konstitusional, J. Pluralisme sosial, ekonomi, dan politik, K. Nilai-nilai toleransi, pragmatisme, kerjasama, dan mufakat. Pendidikan demokrasi pada hakikatnya membimbing peserta didik akan semakin dewasa dalam berdemokrasi dengan cara mensosialisasikan nilai-nilai demokrasi. Agar perilakunya mencerminkan kehidupan demokratis, dalam pendidikan demokrasi ada dua hal yang harus ditekankan: demokrasi sebagai konsep
dan demokrasi sebagai praksis. Demokrasi pendidikan diwujudkan dalam sekolah atau pembelajaran demokratis. Sekolah demokratis dicirikan dengan keterlibatan stakeholder, guru, murid, pimpinan sekolah, staf, dan orang tua murid atau masyarakat. Dalam hal-hal yang berkaitan dengan tata sekolah, kelola sekolah, dan pembuatan keputusan pendidikan yang seharusnya dipadu dengan nilai-nilai dan melalui proses yang demokratis. Proses pendidikan demokrasi dalam PPKN. Menurut Valdez bahwa dalam proses pendidikan kewarganegaraan, kita harus membedakan antara aspek-aspek pengetahuan, sikap dan pendapat, serta bagaimana aspek-aspek tersebut disinergikan. Sedangkan menurut James, bahwa pembelajaran demokrasi mempunyai banyak cara dapat ditempuh dengan menghubungkan lingkungan di luar kelas. Sedangkan Kaut memberi gambaran bahwa pembelajaran demokrasi memerlukan sejumlah proses yang implisit terjadi dalam peran guru maupun siswa selama proses belajar. Selama proses belajar di kelas yang demokratis dengan menghubungkan persoalan-persoalan dari lingkungan sekitar. Dengan mengacu pada pendapat tersebut, maka untuk menyelenggarakan program pembelajaran demokrasi melalui pendidikan kewarganegaraan memerlukan pertimbangan yang lebih seksama dengan memperhatikan variabel yang terkait sangat luas dan kompleks menurut Winata Putra. Ada dua faktor yang sangat berpengaruh terhadap penyelenggaraan pembelajaran demokratis, yaitu 1. Lingkungan tepat proses pembelajaran berlangsung, meliputi jenis sekolah, jenis pendidikan, masyarakat tetangga, kelompok kepentingan, partai politik, asosiasi, atau pengumpulan di masyarakat. Yang kedua, karakteristik sosial, ekonomi, dan budaya peserta didik meliputi karakteristik individu, karakteristik sosial, karakteristik budaya. Perkembangan pemikiran demokrasi. Torres lebih condong melihat demokrasi dalam dua aspek, yakni di satu pihak adalah formal demokrasi dan di lain pihak substansif demokrasi. Formal demokrasi menunjukkan pada demokrasi dalam arti sistem pemerintahan, sedangkan substansif demokrasi menunjuk pada proses demokrasi yang diidentifikasi dalam 4 bentuk demokrasi. 1. Yaitu konsep protektif demokrasi, yang merujuk pada perumusan Jeremy Bentham dan James Mill ditandai oleh kekuasaan ekonomi pasar, yakni proses pemilihan umum dilakukan secara reguler sebagai upaya untuk memajukan kepentingan pasar dan melindunginya dari tirani negara. 2. Konsep developmental demokrasi, yang ditandai oleh konsep model manusia sebagai individu yang posesif, yakni manusia sebagai yang dikompromikan dengan konsepsi manusia sebagai makhluk yang mampu mengembangkan kekuasaan atau kemampuannya. Di samping itu juga menempatkan demokrasi participation sebagai central route to self-development. 3. Konsep equilibrium demokrasi atau pluralis demokrasi yang dikembangkan oleh Joseph Schumpeter, yang berpandangan perlunya menyeimbangkan nilai partisipasi dan pentingnya apatisme, dengan alasan bahwa apatisme di kalangan mayoritas warga negara menjadi fungsional bagi demokrasi, karena partisipasi yang intensif sesungguhnya dipandang tidak efisien bagi individu yang rasional. Selain itu, ditambahkan bahwa partisipasi membangkitkan otoritarianisme yang laten dalam massa dan memberikan beban yang berat dengan tentuan yang tidak bisa dipenuhi. 4. Konsep participatory demokrasi, yang diteorikan oleh C.B. Macpherson, yang dibangun dari pemikiran paradoks dari Gigi Rousseau, yang menyatakan bahwa kita tidak dapat mencapai partisipasi yang demokratis tanpa perubahan lebih dulu dalam ketidakseimbangan sosial dan kesadaran sosial.
Tetapi juga kita tidak dapat mencapai perubahan dalam ketidakseimbangan sosial dan kesadaran sosial tanpa peningkatan partisipasi lebih dulu. Pelaksanaan demokrasi di Indonesia. 1. Pelaksanaan demokrasi di Indonesia dibagi menjadi 4, yaitu 1. Demokrasi liberal pada tahun 1950 sampai 1959. Demokrasi liberal atau demokrasi parlementer berlaku pada tahun 1950 sampai 1959. Pada saat itu, konstitusi yang berlaku adalah Undang-Undang Dasar 1950. Berdasarkan Undang-Undang Dasar 1950, sistem pemerintahan dan demokrasi yang diterapkan di Indonesia yaitu sistem parlementer dan demokrasi liberal. Artinya, kabinet yang menterinya diajukan oleh parlemen DPR dan bertanggung jawab kepada parlemen DPR. 2. Demokrasi terpimpin pada tahun 1959 sampai 1966. Demokrasi terpimpin atau demokrasi terkelola, yaitu seluruh keputusan serta pemikiran terpusat pada pemimpin negara saja. Menurut TAP MPRS nomor 8 MPRS atau 1965, demokrasi terpimpin adalah kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat, kebijaksanaan dalam permusyawaratan atau perwakilan yang berasaskan musyawarah untuk mufakat secara gotong royong bagi semua kekuatan nasional yang progresif, revolusioner dengan berporoskan nasakom. 3. Demokrasi Pancasila pada era Orde Baru. Demokrasi Pancasila mengandung arti bahwa dalam menggunakan hak-hak demokrasi haruslah disertai rasa tanggung jawab kepada Tuhan Yang Maha Esa menurut agama dan kepercayaan masing-masing, menjunjung tinggi nilai-nilai kemanusiaan sesuai dengan martabat dan harkat manusia, haruslah menjamin persatuan dan kesatuan bangsa, mengutamakan musyawarah dalam menyelesaikan masalah bangsa, dan harus dimanfaatkan untuk mewujudkan keadilan sosial. 4. Demokrasi Pancasila pada era Orde Reformasi. Demokrasi yang dijalankan pada masa reformasi ini masih tetap demokrasi Pancasila, namun perbedaannya terletak pada aturan pelaksanaan. Berdasarkan peraturan perundang-undangan dan praktik pelaksanaan demokrasi, terdapat beberapa perubahan pelaksanaan demokrasi Pancasila dari masa Orde Baru. Pelaksanaan demokrasi pada masa Orde Reformasi sekarang ini yaitu A. Pemilihan umum lebih demokratis. B. Partai politik lebih mandiri. C. Lembaga demokrasi lebih berfungsi. D. Konsep trias politika atau pilar kekuasaan negara. Masing-masing bersifat otonom penuh. Adanya kehidupan yang demokratis melalui hukum dan peraturan yang dibuat berdasarkan kehendak rakyat. Ketentraman dan ketertiban akan lebih mudah diwujudkan. Tata cara pelaksanaan demokrasi Pancasila dilandaskan atas mekanisme konstitusional karena penyelenggaraan pemerintahan NKRI berdasarkan konstitusi. Norma tatanan masyarakat demokratis. Menurut cendekiawan Muslim Nurcholish Madjid dalam Ubaidillah dan Abdul Razak, pandangan hidup demokratis dapat bersandar pada bahan-bahan yang telah berkembang, baik secara teoritis maupun pengalaman praktis di negara-negara yang demokrasinya sudah mapan. Setidaknya ada 6 norma atau unsur pokok yang dibutuhkan oleh tatanan masyarakat yang demokratis. Keenam norma itu adalah: pertama, kesadaran akan pluralisme, kesadaran akan kemajemukan, tidak sekedar pengakuan pasif akan kenyataan masyarakat yang majemuk. Musyawarah. Makna dan semangat musyawarah ialah mengharuskan adanya keinsyafan dan kedewasaan warga negara untuk secara tulus menerima kemungkinan untuk melakukan negosiasi dan kompromi-kompromi sosial dan politik secara damai dan bebas dalam setiap keputusan bersara. Torres lebih condong melihat demokrasi dalam dua pihak, yakni di satu pihak adalah formal demokrasi dan di lain pihak substantif demokrasi. Formal demokrasi menunjuk pada demokrasi dalam arti sistem pemerintahan, sedangkan substantif
Demokrasi menunjuk pada proses demokrasi yang diidentifikasi dalam 4 bentuk demokrasi. Sebagai negara yang masih minim pengalaman demokrasinya, Indonesia masih membutuhkan percobaan dan jatuh bangun dalam berdemokrasi. Kesabaran semua pihak untuk melewati proses-proses demokrasi akan sangat menentukan kematangan demokrasi Indonesia di masa yang akan datang. Sekian dari kelompok kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.